kita lihat, kita simpati ke Pak Jokowi, kita mulailah rajin membela beliau di media sosial gitu. Nah, ketika dekat-dekat mau Pilpres kemarin 2018 kita di-approach sama tim ses lah gitu. Kita direkrut. Jadilah kita waktu itu memang salah satu influencer Pak Jokowi di Pilpres 2019. Itu bahwa Abu Janda tidak masuk sebagai anggota tim kampanye. Makanya orang kadang-kadang mengatakan tim sukses dan lain sebagainya. Jadi tim sukses itu bukan istilah dalam pemilu. Istilah dalam pemilu adalah tim kampanye. Jadi orang yang memang terdaftar sebagai anggota tim kampanye, itu namanya tim kampanye. Permadi Arya tidak demikian. Jadi Permadi Arya bukan anggota tim kampanye dan bukan juga anggota partai politik yang punya hak untuk mengkampanyekan calonnya. Jadi dia bukan anggota tim kampanye dan bukan juga anggota partai politik. Artinya kampanye yang dia lakukan adalah kampanye yang ilegal. Karena dia mengatakan dia ikut dalam influencer untuk mempengaruhi pemilih tentunya. Dan kalau kita misalnya kaitkan dengan bayaran itu, ya bayaran itu bisa kita katakan sebagai tindakan money politics, karena membayar orang yang bukan tim kampanye untuk berkampanye, untuk mengajak orang untuk memilih tentunya, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini sebenarnya perkara serius saudara sekalian kalau kita ingin menegakkan governance, menegakkan good governance dan kebijakan anti korupsi. Jadi harusnya DPR peka dengan ini, menginisiasi untuk pembentukan panitia khusus, paling tidak menggunakan hak bertanyanya. Panggil Abu Janda, Anda dibayar oleh siapa, lalu siapa yang membayarnya, pakai uang mana, buktinya seperti apa, dan lain sebagainya. Abu Janda ngaku dapat bayaran besar saat jadi buzzer Jokowi. Refli Harun, uangnya dari mana? Pakar hukum tata negara Refli Harun buka suara soal kontroversi pegiat media sosial Abu Janda. Belakangan ini beredar video Abu Janda yang mengaku direkrut Joko Widodo menjadi buzzer pada Pilpres 2019 lalu. Abu Janda bahkan mengaku dibayar dengan nominal uang yang cukup besar. Terkait hal itu, Refli Harun lantas mempertanyakan asal uang yang diterima Abu Janda. Hal itu diungkapkan dalam channel YouTube Refli Harun Kamis 4 Februari 2021. Sumber uang untuk membayar itu dari mana? Apakah uang pribadi atau uang kampanye atau uang negara? Ujar Refli Harun. Itu penting dan tentu yang membayar saja yang tahu. Menurut Refli, jika yang tersebut milik negara, telah terjadi penyelewengan kekuasaan. Selain itu, hal tersebut disebutnya juga telah melanggar peraturan pemilu. Kalau itu menggunakan uang negara, maka jelas itu abuse of power, ucap Refli. Bahkan dalam perspektif pemilu sudah jelas itu pelanggaran pemilu, karena bagian dari menggunakan uang negara dalam pemilu. Refli mengatakan isu ini layak untuk diselidiki lebih lanjut. Refli mengatakan isu ini layak untuk diselidiki lebih lanjut. Karena itu Refli berharap DPR mau menyelidiki isu ini. Dia mengaku jadi influencer dalam proses Pilpres, ujar Refli. Jadi, kalau kita pakai standar tinggi terhadap penyalahgunaan keuangan negara, maka kasus ini harusnya menghebohkan. Kasus yang bisa diinvestigasi DPR. Tapi terserah DPR karena sekarang ini banyak yang pro pada penguasa. Dan kebetulan penguasa yang dikampanyekan Abu Janda yang berkuasa hari ini, sambungnya. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo kembali mengunggah video pengakuan Abu Janda dalam akun Twitternya.
@KRMT Roy Suryo 2 Selasa 2 Februari 2021. Dalam video berdurasi 28 detik itu, Abu Janda memulanya menyebut posisi komisaris BUMN diberikan pada orang yang berjuang memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kini, ya, kenapa ada yang dapat jabatan komisaris, ucap Abu Janda dalam video. Orang yang dapat di jabatan komisaris ini adalah orang yang berjuang di TKN waktu itu. Meski itu mendukung Jokowi Ma'ruf Amin, kala itu Abu Janda hanyalah seorang influencer. Namun ia mengakui menerima sejumlah uang. Karena itulah Abu Janda tak ditawari menduduki posisi penting di BUMN. Kalau aku sama Denny waktu di Pilpres, kita ini influencer yang dibayar, ujar Abu Janda. Jadi aku rasa kenapa kita enggak ditawari komisaris? Kan lo dibayar, masa lo minta komisaris lagi? Wajarlah, aku pikir. Jadi komisaris itu hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu, makanya jadi tambahnya. Sementara itu Roy Suryo menuliskan cuitan yang berisi kesimpulan dari pernyataan Abu Janda. Dalam cuitannya, Roy Suryo menyebut Abu Janda dibayar menggunakan uang rakyat. Dari pengakuan si Abu Janda, @permadi aktivis 1, ini setidaknya ada 2 fakta. Pertama, komisaris BUMN adalah bagi-bagi jabatan untuk yang berjuang di TKN. Kedua, influencer piaraan seperti dia dan Denny Siregar dibayar pakai uang rakyat. Luar biasa parah ugal-ugalan kelakuannya ini.